warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami Peradi Farm, ya. Di sini kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana cara berhidroponik maupun bertani secara konvensional. Pembahasan kali ini adalah bagaimana atau apa saja media tanam yang digunakan untuk bertanam atau bertani di hidroponik. Saya juga akan berbagi pengalaman ya, apa saja kelebihan dan kekurangan media tanam yang digunakan. Yang pertama adalah media tanam yang paling umum atau yang paling banyak digunakan para petani hidroponik, yaitu adalah rock wool. Ya, ini contoh rock wool yang saya punya. Ini sebenarnya sisa ya, karena jujur saya sudah tidak menggunakan ini, makanya tadi agak susah mencarinya. Tapi untuk para pemula atau para petani hidroponik rata-rata itu menggunakan rock wool. Rock wool ini adalah batu yang dihancurkan lalu dibuat serat-serat seperti ini agar tanaman itu bisa tumbuh di sini. Lanjut ke media tanam kedua yang saya gunakan saat ini adalah ini. Nah, ini busa yang biasa dipakai di jok-jok kursi, ya, yang biasa dipakai para pengrajin kursi ya. Nah, ini busanya, lihat. Nah, ini biasanya dijual selembaran. Kemarin saya beli satu gulung, itu ukurannya 1 meter kali 2 meter. Ya, ini media kedua yang saat ini mulai banyak digunakan oleh para petani hidroponik. Yang ketiga, saat ini saya pernah melihat di YouTube channel hidroponik itu ada yang menggunakan ini, kokopit. Kokopit itu adalah serbuk-serbuk dari kulit kelapa. Nah, itu biasanya dimasukkan ke dalam net pot lalu dijadikan media tanam. Tapi di sini saya tidak menggunakan karena menurut saya itu agak ribet ya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media tanam yang sering digunakan para petani hidroponik. Yang pertama adalah rock wool. Rock wool ini kelebihannya adalah ini mudah untuk dipotong. Makanya banyak para petani khususnya hidroponik yang berskala besar itu rata-rata menggunakan rock wool karena sangat mudah dan tidak ribet digunakan ya. Dan kekurangan dari media tanam rock wool ini menurut saya adalah itu teksturnya yang sangat lembut ya. Nah, jika terkena hujan, khususnya para petani hidroponik yang tidak menggunakan atap, ini cepat sekali hancur. Jika terkena hujan pada saat masih kecil loh ya, pada saat tanaman itu masih berusia di bawah 1 minggu, terus terkena hujan, ini pasti hancur. Dan agak susah digunakan kembali jika misal tanaman itu tidak tumbuh atau gagal tumbuh. Dan biasanya kan para petani itu ingin menggunakan kembali media tanam ini. Nah, ini agak susah. Apalagi jika sudah berlumut atau kalau dibersihkan itu pasti hancur. Ini menurut saya ya. Jadi kalau ada kawan-kawan hidroponik yang merasa ini lebih gampang, ini lebih mudah digunakan, ya silakan. Dan jika ada yang merasa sama dengan pendapat saya, silakan komen di kolom komentar. Media tanam kedua yaitu busa. Ya, ini penampakan busanya. Menurut saya kelebihannya, ini saya bicarakan kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah bentuk teksturnya, yaitu ini, jika ditekan dia kembali. Ya. Terus yang kedua, ini kelebihannya itu jika digunakan terus terkena hujan, ini insya Allah masih awet dan saya jamin masih aman, tahan terhadap
siraman air, walaupun dicuci ya, dikucek-kucek gitu, digini-ginikan pada saat ingin mencuci lumut ya, ini insya Allah masih aman. Makanya saat ini saya menggunakan ini. Cuman kekurangannya adalah ini agak ribet digunakan. Pertama-tama kita harus menggunting dulu sisinya. Ini. Ya, karena ini bentuknya panjang seperti ini, apalagi ukuran 1x2 meter ya. Ini harus digunting dulu menggunakan gunting. Setelah digunting, kita buat lubang satu-satu. Dicubit-cubit seperti itu. Terus kemudian dipotong-potong kecil-kecil. Jadi prosesnya bisa dibilang agak lama ya dibandingkan dengan rockwool. Kalau rockwool itu bisa dipotong langsung digunakan. Nah, kalau ini harus dibentuk dulu sebelum digunakan. Jadi memerlukan waktu yang agak lama. Cuman kembali lagi ini tergantung selera masing-masing ya. Kalau saya lebih menggunakan ini karena ini bisa digunakan berulang-ulang. Nah, terus kemudian itu media ketiga yang saya bilang tadi itu kokopit. Saya sama sekali tidak menggunakan kokopit karena satu, di sini agak susah mencari kokopit. Terus yang kedua, menurut saya kalau menggunakan kokopit itu kan dia serbuk-serbuk kayak pasir gitu ya. Itu bisa, kalau menurut saya itu mungkin bisa mengotori sirkulasi air yang ada di dalam pipa hidroponik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media tanam yang saya sebutkan tadi, yaitu rockwool dan busa. Silakan diperhatikan, khususnya para petani hidroponik pemula ya, yang belum tahu bagaimana caranya. Semoga ini bisa membantu. Yang pertama adalah media tanam rockwool. Ya, sebelum digunakan kita harus memperhatikan sisi panjang dan sisi pendek. Ini sisi pendek, ini sisi panjang, supaya tidak terjadi kesalahan pada saat memotong. Ya, posisikan posisi panjangnya itu seperti ini. Kemudian gunakan pisau atau karter, atau kebanyakan orang menggunakan ini gergaji besi. Tapi saya biasanya menggunakan pisau karena menurut saya pisau lebih mudah lah digunakan. Caranya adalah ambil posisi seperti ini, kemudian dipotong seperti ini. Ini sudah agak lembek ya. Biasanya kalau masih baru tuh dia agak keras dan enak digunakan. Seperti itu kawan. Ya, setelah seperti ini kita ambil satu aja ya buat contoh. Setelah ini cara memotongnya yaitu yang ini kita bagi 3 ya. Caranya itu seperti ini. Bagus. Kemudian ini kita bagi 3 ya, 1, 2, 3. Ini bekas saya potong tadi, ganti pisau karena yang tadi tidak tajam ya. Setelah dibagi 3, ini kita putar seperti ini. Terus kita bagi tengahnya, bagi 2 ya. Kita bagi 2, kemudian ini kita bagi 2 lagi. Rockwoolnya hancur bro. Terus ini kita bagi 2. Ini juga bagi 2. Nah, begitu juga sebelahnya. Nah, sudah seperti ini kawan. Jadi dalam satu potong rockwool ini akan menjadi 24 bagian ya.
Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ya 24 bagian. Kemudian ini sudah siap digunakan di media tanam ya, tinggal dipindahkan ke dalam wadah seperti ini. Ya, seperti saya bilang tadi, rock wool ini yaitu teksturnya memang lembut, menyerap air ya. Cuman yaitu ya mudah hancur seperti ini. Entah rock woolnya yang di sini yang bermasalah atau apa, saya nggak ngerti. Yang jelas, setahu saya kalau rock wool rata-rata seperti ini. Ya, saya akan lanjut ke media tanam yang kedua, yaitu busa. Ya, kita singkirkan dulu. Cara menggunakannya itu kita menggunakan gunting ya. Aduh, apa itu? Ini kita gunting dulu seperti ini. Ambil sekitar 2 cm ya. Dipotong sampai ujung. Ya, ini hasilnya. Dipotong menggunakan gunting. Ya, setelah ini kita harus membuat potongan kecil-kecil lagi ya. Di sini itu menggunakan karter. Caranya seperti ini. Ini yang biasa saya gunakan ya kawan. Agak berbahaya ini, tapi tidak memerlukan ajian-ajian khusus atau ilmu tenaga dalam supaya bisa melakukan ini ya. Intinya cuman hati-hati saja ya. Jangan gara-gara ini kalian terus para petani-petani pemula ingin belajar ilmu debus atau ilmu kebal supaya tahan terhadap sayatan-sayatan. Jangan. Cukup dengan hati-hati saja, insya Allah ini selesai. Ya, selesai. Ini hasilnya setelah dipotong ya. Tuh. Jangan sampai putus ya. Syukur belah supaya ada pemisah lah. Nah, setelah ini kita perlu mencubit. Ada sebagian orang itu mencubit seperti ini. Nah, untuk membuat lubang. Tapi saya menggunakan alat bantu. Ini apa namanya? Obeng ya, tang. Obeng ya. Ini obeng terus diginikan. Nah, seperti ini. Lebih mudah kan? Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah? Jika dicubit-cubit itu bisa ya, asalkan kuku kita panjang. Selain melatih kekuatan cubitan kita, tapi saya lebih memilih ini karena menurut saya kembali lagi ini menurut saya lebih gampang digunakan. Oke, jangan sampai selesai ya, yang penting contoh aja lah karena durasi yang lama. Nah, ini hasilnya setelah dibuat cubitan. Setelah ini saya akan menunjukkan kekuatan. Ini kita robek dulu. Saya akan menunjukkan perbedaan ketahanan ya, kekuatan media tanam terhadap air.
ya. Kita siapkan dulu media airnya ini, terus kita ambil lagi rock wool tadi. Ini biasanya rock wool itu sebelum digunakan akan dibuat lubang seperti ini, nah, agar benihnya bisa masuk. Sekarang kita ambil satu ya, contoh, atau dua lah, contoh media tanam masing-masing dari busa dan rock wool. Rock wool satu aja contohnya. Ini lihat perbedaannya, teksturnya. Untuk rock wool ini memang serat ya, dan busa itu padat. Nah, kita coba untuk di air. Pertama-tama itu rock wool. Lihat rock wool, nah dia langsung menyerap. Ini kelebihan rock wool, dia langsung menyerap. Cuman kita akan memberi contoh jika rock wool itu dicuci. Diaduk-aduk seperti ini. Ya kan? Rock wool akan hancur ya. Dan menurut saya ini sudah tidak, sebenarnya bisa digunakan, cuman sudah gimana ya? Nanti kalau dipasang di instalasi itu biasanya mereng-mereng sana sini. Makanya saya tidak gunakan lagi sisa-sisa rock wool yang ada. Kita sisihkan dulu rock woolnya. Kemudian media busa. Ini medianya. Kita rendam. Nah, ini salah satu kelemahan dari media busa, yaitu dia tidak langsung menyerap, tapi mengambang dulu. Tipsnya adalah caranya seperti ini. Dipencet-pencet. Nah, airnya akan menyerap masuk dan menyimpan air. Tinggal dipencet-pencet ya, perlu sedikit usaha ya untuk media tanam busa ini. Kita akan uji coba untuk mencuci ya. Ini, lihat. Ini saya remas-remas, saya pelintir-pelintir lah istilahnya. Media busa itu akan kembali. Ya, inilah kelemahan dan kekurangan dari media tanam yang biasa digunakan dari hidroponik. Antara rock wool dan busa. Ini adalah sedikit tips atau berbagi pengalaman dari saya ya, tentang keunggulan dan kekurangan dari media tanam yang ada, yang biasa digunakan para petani hidroponik. Buat kawan-kawan di luar sana yang sesama atau yang pernah menggunakan media tanam ini, silakan bandingkan atau silakan beri saran kepada saya, apakah menurut kalian itu sama dengan apa yang saya katakan atau malah sebaliknya. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe video ini jika menyukai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.